Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecilia Aurora Madani, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan liputan tentang sejarah Hindia Belanda, yaitu di Santo Bernardus, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Mulyatila dari kelas 11KA. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3. Di sini ada Pak Andre selaku sebagai juru kunci dari Santo Bernardus ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan dan akan dijawab oleh Pak Andre. Yang pertama, bagaimana sejarah awal berdirinya Santo Bernardus? Baik, Santo Bernardus sebenarnya adalah suatu karya yang didirikan oleh gereja. Jadi gereja itu dalam artian di sini adalah suatu kesatuan di dalam gereja yang ada di Roma sana, yang waktu itu kita masih di bawah Keuskupan Surabaya. Jadi di tahun 1900-an itu banyak dilihat di kota Madiun ini, banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Makanya oleh Romo Suit yang ada di gereja sebelah di Panomi Cornelis ini, di gereja itu meminta bantuan pada biarawati Ursulin yang ada di Belanda sana untuk datang ke Indonesia sini untuk membantu pendidikan yang ada di kota Madiun ini. Maka diutuslah 4 suster, yaitu ada Suster Agnes, Suster Emunda, Suster Susana, dan Suster Yosefa. Itu datang dari kota Surabaya atau dari biara Surabaya untuk datang di kota Madiun ini. Itu kurang lebih di tanggal 17 Juli 1914. Itu pertama kali. Nah, untuk pertama kalinya juga itu didirikanlah sekolah namanya HIS atau Holland Indische School. Nah, itu untuk pertama kalinya, kalau sekarang bisa dikatakan itu tingkat TK atau taman kanak-kanak, itu pertama kali memang mendidik anak-anak para
orang Belanda atau orang-orang Belanda yang ada di sini. Kayak di sini kan banyak pengusaha, kayak di Rejo Agung itu juga perusahaan miliknya Belanda. Terus beberapa orang-orang yang Belanda itu punya usaha-usaha yang ada di Kota Madiun itu anak-anaknya itu disekolahkan di sini. Tapi di perkembangan waktu itu akhirnya berubah menjadi anak pribumi pun juga boleh masuk. Itu jadi sejarahnya seperti itu. Dan tak mati ya. Untuk soal pertanyaan selanjutnya, kenapa Santo Bernardus dikatakan tempat peninggalan Hindia dan Belanda? Karena kan pemilik atau yang datang pertama kali itu kan para biarawati yang dari Belanda yang biara pusatnya juga ada di Belanda waktu itu. Jadi apa itu boleh dikatakan memang Belanda. Jadi orang yang insinyur pembangunnya semuanya dari Belanda semua. Karena memang ini dari gereja yang diutus dari suster-suster Belanda waktu itu. Untuk pertanyaan ketiga, dari tempat peninggalan Belanda ini, adakah tempat yang benar-benar mempunyai cerita atau kenangan yang belum pernah kita lihat? Secara keseluruhan memang sudah dikenal bahwa Santo Bernardus ini adalah sekolah peninggalan Belanda, karena dari bentuk bangunannya juga Belanda, tetapi yang mungkin belum diketahui itu sebenarnya di bawah bangunan ini itu ada terowongan yang menghubungkan sini dengan gereja dengan balai kota. Tetapi memang sudah di beberapa kali juga dari yang mencoba melihat kalau mungkin digali lebih lanjut bisa menjadi wisata yang dikatakan wisata bawah tanah. Tetapi memang kalangan luar belum tahu, tapi biar dinas tahu, kelihatannya tahu, dan gereja juga tahu bahwa memang ada penghubung terowongan di bawah tanah antara saya punya biara, karena sebenarnya dulu biara Suster Ursulin ini dengan gereja dengan balai kota itu dulu ada terowongan yang belum diketahui banyak orang. Untuk pertanyaan selanjutnya, Santo Bernardus adalah tempat yang bersejarah. Apakah ada hal-hal atau peraturan yang masih ditetapkan dari dulu hingga sekarang? Mitos atau peraturan? Mitos yang mungkin ya mitos. Kalau mitos sih sebenarnya tidak ada, tapi yang jelas kalau namanya kita bangunan apalagi ini bangunan bersejarah, bangunan yang boleh sama dinas purbakala sudah dikatakan katanya sudah jadi cagar budaya, kita berusaha untuk memelihara dalam arti memelihara keutuhannya dan menjaga supaya yang melestarikan model bangunannya itu sebisa mungkin tidak diubah seperti sedia kalanya, jadi mempertahankan bentuknya dari awal hingga nanti kita pertahankan seperti ini. Jadi kita berusaha yang merawat, mungkin memperbarui cat, memperbarui sejarah supaya juga tidak rusak atau tidak termakan usia. Itu aja. Baik, pertanyaan terakhir, adakah hubungan Santo Bernardus ini yang berkaitan dengan para kolonial di zaman ini? Hubungannya kalau kolonial kan sebenarnya kolonial itu kan dari artian kan penjajah atau yang dipandangnya sebagai pemerintahan yang hanya mengambil keuntungan dari tempat dia dijajah gitu. Kalau hubungannya sebenarnya kalau dengan dengan yang orang-orang Belanda yang waktu itu secara langsung, secara negatifnya sebenarnya tidak ada, tetapi kita malah berusaha di para suster itu membantu untuk mendidik atau memberikan pendidikan
yang selayaknya dia mendapat pendidikan. Biarpun setatnya karena memang juga miliknya pertama milik orang kolonial, ini kan pertama juga miliknya orang kolonial karena pembangunan dan segalanya kan dari kolonial itu kan membantu. Tetapi akhirnya kan juga ke pribumi. Secara langsungnya mungkin dalam pembangunan, dalam segi pembangunan, pemberdayaan segalanya bangunan bisa berdiri memang dari kolonial. Tetapi dari berjalannya sejarah atau berjalannya waktu itu akhirnya juga menjadi milik pribumi, dan sekarang juga yang mengelola para suster-suster atau para biarawati pribumi juga milik pribumi, akte sertifikat dan segala juga sudah milik pribumi. Dan akhirnya dari sejarah dari orang miliknya orang Belanda turun ke orang pribumi, dari Belanda juga dulu mengajar pertama dari anak-anak Belanda turun ke anak-anak pribumi juga, dan sampai sekarang pemiliknya pribumi juga sekarang mengajar untuk pribumi juga. Begitu. Baik, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih juga kepada Pak Andre atas jawabannya. Saya Kaliana Maladila, dengarkan saya. Kami undur diri. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.